Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sofi Solia Ramadanti dengan NIM akhir 163 akan mempresentasikan studi kasus pada anak yang sudah menikmati seks. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya saya dapat dari TikTok Dr. Amira yang merupakan dokter obgyn atau dokter kandungan yang berasal dari Papua. Dr. Amira menceritakan bahwa ia mendapatkan pasien wanita berusia 18 tahun dengan keluhan sakit di bagian kelamin. Setelah dicek oleh sang dokter, sang anak mengalami kutil kelamin atau kondiloma acuminata, dan setelah di-IVA tes hasilnya positif atau dia mengalami lesi prakanker. Dan setelah diwawancarai oleh dokter, ternyata sang anak telah melakukan aktivitas seksual sejak umur 9 tahun atau 4 SD. Dan di umur yang 18 tahun ini, dia sudah hidup dengan pasangannya 4 tahun tanpa ikatan pernikahan. Tidak jarang juga sang anak mendapatkan perlakuan kasar oleh pasangannya. Sang anak pun tidak menyelesaikan sekolah dasarnya, juga tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA dengan alasan malas. Dokter Amira pun bertanya, kemana orang tuanya? Apakah orang tuanya tidak marah ketika melihat sang anak seperti itu? Sang anak menjawab, orang tuanya awal-awalnya marah, tapi lama-kelamaan itu pun dibiarkan gitu. Kita masuk ke faktor mengapa sang anak melakukan hal tersebut. Yang pertama ada faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini ada lingkungan keluarga dan teman sebaya. Pada contoh kasus tersebut bisa jadi sang anak melakukan hal tersebut karena dorongan dari lingkungan keluarga. Bisa jadi orang tuanya juga mencontohkan yang sama, atau bisa jadi dari teman sebaya. Mungkin teman sebaya ini juga sudah melakukan aktivitas seksual yang mendorong sang anak untuk melakukannya juga gitu. Yang kedua ada faktor pendidikan. Nah, kurangnya pendidikan seksual bisa jadi mendorong sang anak untuk melakukan aktivitas seksual di usia yang sangat dini. Juga ada pola asuh orang tua. Pada kasus tersebut, sang anak pun putus sekolah. Nah, bisa jadi itu juga jadi faktor mengapa ia melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga ada pengaruh media. Dengan mudahnya mengakses media sosial di handphone, bisa jadi sang anak menonton video pornografi yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kita lanjut ke dampak. Dampak apa yang akan terjadi jika anak sudah menikmati seksual di usia dini? Pertama ada gangguan emosional. Nah, anak akan mengalami gangguan emosional atau ketidakmampuan untuk mengelola emosi. Itu dapat membuat sang anak lebih rentan terhadap eksplorasi perilaku seksual tanpa pemahaman yang tepat. Lanjut yang kedua ada antisosial dan agresivitas. Nah, sang anak akan mengembangkan perilaku agresif atau antisosial sebagai respons terhadap trauma yang mereka alami. Ini bisa mencakup perilaku kekerasan atau pengulangan pola kekerasan. Nah, pada contoh kasus tersebut, sang anak juga seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari pasangannya. Nah, itu merupakan Yang dampak ketiga ada disfungsi seksual, jadi agresif, yaitu jika anak melakukan eksplorasi seksual di usia dini, itu berisiko tinggi mengalami disfungsi seksual di masa dewasa. Dan yang keempat ada kehamilan dan penyakit seksual. Risiko fisik seperti kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual yang dapat menambah beban psikologis mereka. Pada kasus tersebut, sang anak mengalami penyakit seksual. Nah, bagaimana sih kita sebagai calon orang tua menghindari hal-hal tersebut gitu? Pertama adalah sex education. Nah, sex education ini sangatlah penting. Nah, maka kita sebagai calon orang tua itu harus mengajarkan sex education seperti mengajarkan apa saja bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dengan orang lain. Nah, yang kedua ada pengawasan dan keterlibatan orang tua.
Nah, seperti contohnya adalah jika anak sedang bermain HP, menonton video edukasi dan sebagainya, kita juga harus mengawasinya karena untuk menghindari sang anak itu eksplorasi terhadap video-video pornografi. Yang ketiga, ada mengajarkan nilai-nilai moral. Agar anak tahu bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua wajib mengajarkan nilai-nilai moral. Dan yang keempat adalah keterlibatan komunitas. Nah, anak juga harus aktif mengikuti komunitas. Sebagai contoh, seminar-seminar tentang sex education atau semacamnya. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas seksual pada usia dini dapat menimbulkan dampak serius, termasuk risiko kesehatan fisik seperti infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta dampak emosional seperti trauma dan stigma sosial. Saya rasa cukup untuk presentasi studi kasus kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.